Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota saya sendiri, Luluil Maknun, NIM 3519037, dan rekan saya Muhammad Rifan, NIM 3519039. Di sini kami akan membahas perbandingan filsafat Islam dan Barat. Filsafat adalah cinta atau kecenderungan pada kebijaksanaan. Cinta kebijaksanaan berarti cinta pada pengetahuan. Orang yang cinta pengetahuan disebut dengan filosof. Pecinta pengetahuan ialah orang yang menjadikan pengetahuan sebagai usaha dan tujuan hidupnya. Aristoteles, murid Plato, mengatakan, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Sementara itu, Descartes mengatakan bahwa filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Konsep dasar filsafat pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu filsafat pendidikan pada umum dan filsafat pendidikan Islam pada khusus. Filsafat pendidikan Islam pada khusus merupakan bagian dari ilmu filsafat. Oleh karena itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian filsafat itu sendiri, terutama hubungannya dengan masalah pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Filsafat dalam ungkapan Derrida ingin menjaring segala persoalan ke dalam suatu matheis universalis atau rumusan universal yang mampu menuntaskan segalanya. Untuk melakukan filsafat mereduksi berbagai persoalan ke dalam suatu sistem metafor. Perbandingan filsafat pendidikan Barat dan pendidikan Islam. Dalam filsafat pendidikan Barat, ilmu tidaklah muncul dari pandangan hidup agama tertentu, dan pendidikan Barat diklaim sebagai sesuatu yang bebas nilai. Yang dimaksud bebas nilai pada pendidikan Barat adalah bebas dari nilai-nilai keagamaan dan ketuhanan. Ilmu dalam peradaban Barat tidak dibangun di atas wahyu dan kepercayaan agama, akan tetapi dibangun di atas tradisi budaya yang diperkuat dan di spekulasi filosofis yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional, imbas ilmu pengetahuan atau serta nilai-nilai etika dan moral yang diatur oleh rasio manusia yang secara terus-menerus berubah. Setidaknya ada 5 faktor yang melandasi budaya dan peradaban Barat. Yang pertama, menggunakan akal atau segala kehidupan manusia. Yang kedua, sikap dualitas terhadap realitas dan kebenaran. Yang ketiga, aspek pandangan hidup sekular. Yang keempat, menggunakan doktrin humanisme, dan yang kelima adalah drama dan tragedi sebagai unsur-unsur yang dominan dalam fitrah dan eksistensi kemanusiaan. Sebagian orang ahli filsafat memberikan sebutan kepada manusia sesuai dengan kemampuan yang dapat dilakukan manusia. Antara lain, yang pertama, manusia adalah Homo sapiens. Yang kedua, manusia adalah animal rasional. Yang ketiga adalah manusia adalah Homo laquens. Yang keempat adalah manusia adalah Homo faber. Yang kelima adalah manusia adalah zoon politikon. Yang keenam adalah manusia Homo economicus. Spiritualitas dalam tradisi Barat. Dalam konsep manusia yang telah mengaktualisasikan diri tersebut adalah manusia-manusia yang memiliki kecerdasan spiritual dan kesadarannya telah bersatu dengan kesadaran semesta yang identik dengan vakum kuantum atau yang dikenal dengan sunyata dalam Buddhisme. Penyatuan kesadaran tersebut merupakan keniscayaan karena kesadaran manusia pada mulanya bersumber dari sumber yang sama, yaitu kesadaran semesta yang terlahir dari peristiwa atau sebagai awal dari terciptanya semesta.
Spiritualitas dalam tradisi Islam. Kemampuan akal yang berhubungan dengan aspek-aspek transendental merupakan keniscayaan mengingat intelek ilahi merupakan sumber asal dan bagian dari dirinya. Dengan kemungkinan itulah manusia akan dapat menentukan kebenaran sebagaimana Hai Ibnu Yaksan dalam roman filsafat religius ilmiah karya Ibnu Tufail yang dengan potensi akalnya sanggup mengenal Tuhan dan memahami hakikat kebenaran tertinggi yang selaras dengan pengetahuan asal. Seseorang agamawan dan filosof mistik yang memperoleh bimbingan wahyu ilahi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.